Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil amri bil ikhlas wa husnin niyati fi jami'il a'mali dhahirati wal khafiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal iku fil amri yang dalam menerangake perintah bil ikhlasi kelawan ikhlas wa husnin niyati lan baguse pira-pira niat fi jami'il a'mali ing dalam sekabehane pira-pira amal ad-dhahirati kang dhahir kang pira-pira dhahir wal khafiyati lan pira-pira kang samar. Pasal pertama menerangkan tentang perintah ikhlas dan menerangkan tentang niat yang baik dalam setiap perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang baik yang zahir maupun yang batin. Itu tidak lepas dari niat, dan tentu setiap niat dibutuhkan keikhlasan. Didasari pertama ini langsung ketika Mbah Yai Banawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Quran firman Allah. Qala Allah Ta'ala. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 25. Wa ma umiru lan ora den utus den perintah sapa wong akeh atau ahli kitab illa liya'budu supaya kejaba supaya padha nyembah sapa ahli kitab. Jadi khitabnya atau yang diperintah ini orang-orang kaum dulu yang ahli kitab itu ya yang kaumnya para nabi yang mempunyai wahyu. Ahli kitab ya kayak Yahudi, Nasrani itu ahli kitab, Islam ahli kitab, karena punya keimanan yang sifatnya samawi. Dua kitab sing sifatnya turun dari langit atau wahyu. Illa liya'budu kejaba supaya padha nyembah sapa ahli kitab Allah ing Gusti Allah mukhlisina. Iki mukhlisina khali wong kang padha ikhlas kabeh lahu murni krana Allah. Ad-dina ing kang ikhlasake kabeh lahu maring Allah ad-dina ing agama hunafa akhane pira-pira kang condong. Ini ayat yang menerangkan tentang perintah ikhlas. Tidaklah sekali-kali kaum itu diperintah Allah kecuali untuk berikhlas dalam setiap ibadahnya, murni karena kecondongan akan agamanya. Ikhlas itu dari kata khalaso. Khalaso bisa diartikan selamat, ya, bersih, murni, ya ikhlas itu mau khalaso. Terus ayat berikutnya disampaikan juga oleh Mbah Yai Mushalem ini. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj ayat 38. La yanalu la
orang bakal merkulih, orang bakal nyampe. Merkulih ki nyampe Allah ing Gusti Allah. Apa luhumuha pira-pira daginge kurban. Yang dimaksud itu kurban. Artinya wong kurban iku ora kok daginge sing nyampe teko Gusti Allah, daging wis dipangan, wis disate. Ngene ya. Wala dima'uha, dan tidak pula pira-pira getih kurban. Orang bukan juga darah yang dialirkan itu yang sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu, lan tetapi merkulih ing Allah, nyampe ing Allah apa at-taqwa, ketakwaan mingkum saking sira kabeh. Iki kan ya urusan hati maneh. Ayat ini menandakan bagi orang yang beribadah, menunjukkan ketakwaannya, ketaatannya pada Allah dalam bentuk berkurban. Nah, apa Gusti Allah kok mensyariatkan dalam Islam disyariatkan berkurban? Apa Gusti Allah butuh daging? Di sini ditegaskan. Jadi yang sampai ke hadirat Allah itu bukannya dagingnya kurban yang disembelih, bukan pula darah yang dialirkan dari kurban tersebut, akan tetapi yang sampai adalah rasa ketakwaan hati dari kalian. Nah, ikhlas itu kan penggawean hati. Ikhlas itu adanya di hati. Jadi lagi-lagi urusan hati. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ditegaskan di sini, ditafsiri oleh Ibnu Abbas. Maknamu adapun utawi maknane sing dimaksud layanan luhumuha itu, walakin yanaluhu, sing dimaksud yaitu ayat walaki yanaluhu di atas itu. Nek munggui Ibnu Abbas iku an-niyatu, niat. Pira-pira niat. Jadi nek ning ayat itu kan walaki yanaluhu taqwa. Nah, Ibnu Abbas mentafsirnya sing dimaksud takwa di situ adalah niat ketika melaksanakan kurban tersebut. Itulah yang sampai. Karena itu perbuatan hati. Nah, itulah yang sampai. Jadi dalam bab pertama ini, pasal yang pertama tentang ikhlas. Dua ayat sudah mendasari tentang ikhlas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut bahayanya. Akhbarona us ngabari ing ingsun sapa syekhuna guru ingsun. Nek dimaknani kita ya kena wong memang ya domene benar. Akhbarona us ngabari ing kita sapa syekhuna guru kita sapa al-imamul hafid al-imamul hafid rupane Syekh al-imam al-hafid ini julukan tok iki al-imam, dadi imam al-hafid kang hafid iku julukan cara titel-titel itu. Jadi al-hafid itu kalau di dalam kitab kuning itu ya, istilah al-hafid itulah kok orang kok cukup apal Quran gitu. Nah, apalagi dalam pembahasan hadis yang disebut al-hafid itu orang yang sudah hafal sekian ribu hadis, bukan untuk Al-Quran saja. Kalau dalam istilah fikih itu yang hafid Quran itu bukan disebut hafid, namanya hamilul Quran. Hamil.
Jadi kalau ada istilah hamil Quran itu berarti orang yang hafal Al-Quran. Tapi kalau ada istilah al-hafid itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi beribu-ribu hadis apa. Ini dalam istilah dalam ilmu hadis begitu. Bahkan di kitab-kitab fikih banyak. Jadi yang disebut hafal Quran itu hamil Quran biasanya. Nah, enek sebutan al-hafid itu berarti hafal beberapa ribu hadis, minimal 5.000 hadis. Itu. Ya, jadi ada al-imam, ada al-hafid, ini julukan atau titel itu. Abul Baqa. Ya, ini mulai Abul Baqa. Jenenge Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Al-Hasan bin Al-Mufarrij Ibnu Bakar Al-Muqaddasi An-Nabulisi Sumas Damiski Dimiski bisa Damuski kena. Jadi maksudnya Damaskus itu radhiyallahu anhu. Jadi bahaya itu saking teliti nih. Jadi enek hadis itu diceritakan sampai yang disebut para perawinya. Para perawinya disebut. Ya. Sumbernya jadi itu pertama itu. Dua, akhbarona wus ngabari ingsun ing kita. Sapa Abdul Yamani Al-Kindi. Syekh Abdul Yaman Al-Kindi. Akhbarona wus ngabari ingsun sapa Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari. Syekh Muhammad bin Abdul Al-Baqi Al-Ansari kang bangsa Ansari. Ansari berarti dari golongan sahabat Ansar. Akhbarana Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali Al-Jauhari. Jenenge Abu Muhammad Al-Hasan berarti entah bisa jadi apa nasabnya atau nisbat yang orang tuanya atau Ibni Ali Al-Jauhari. Al-Jauhari ini juga dulu bisa dinisbat nisbat neng pribadi nih atau neng sebuah kampungnya atau kota halaman tinggal kampung halamannya. Jadi kayak Damaski itu kan nama kampung, nama kota. Nah, Al-Ansari mungkin kan sama golongan. Jadi orang itu bisa dinisbatkan dari terserah mau dari nasab orang tuanya atau mungkin dari kampung halamannya. Seperti bahaya saya itu Mukhtar Syafaat Al-Balaghi. Al-Balaghi itu dinisbatkan dari Blok Agung. Balaghi disebut Blok Agung. Itu Al-Balaghi. Pokoknya guru-guru yang dari sanadnya dari Blok Agung berarti Al-Balaghi. Ya. Ada Al-Banteni, tapi kok Banten, kan dari kota. Akhbarana Abdul Husain Muhammad bin Al-Mudaffar Al-Hafid. Ini Al-Hafid mana? Akhbarana us ngabari sapa ingsun sapa Abu Bakrin Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti. Syekh Abu Bakar Muhammad. Putrane Syekh Muhammad. Putrane Syekh Sulaiman Al-Wasiti. Jadi wong biyen iki jeneng Muhammad iki saking apike. Bapake jeneng Muhammad, anake jenenge Muhammad nek. Kalau coba ukur nisbatnya ning opo? Muhammad neng Al-Ansari atau Al-Wasiti kaya niki-niki. Hadasana wis nyritakake wis ngomongi ingsun. Jadi enek istilah akhbarona, enek istilah hadasana. Ini berarti kan ya. Nek akhbarona kan toko wong ado.
kabari. Tapi nek hadasana iki ngomongi ingsun sapa Abu Nuaim Ubaid bin Hisham Al-Khalabi. Syekh Abu Nuaim Ubaid bin Hisham Al-Khalabi. Hadasana Ibnu Al-Mubarak. Mus ngomongi ingsun sapa Ibnu Mubarak. Syekh Ibnu Mubarak. Sing ngomong tak cerita mimpi. An Yahya bin Sa'id saking Syekh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi Syekh Yahya bin Sa'id ini juga termasuk golongan Ansor. An Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, saka Syekh Muhammad putrane Syekh Ibrahim At-Taimi. An Alqamah ibnu Waqqas Al-Laisi, sangka Alqamah bin Waqqas Al-Laisi, Lais Samarqandi gitu. Abu Lais itu singan hitan bil goblin itu kan nenek Abu Lais. Kitab anu ki mana? Abu Lais As-Samarqandi. An Umar bin Khattab, ini sumbernya. Maksudnya orang pertamanya, orang keduanya. An Umar bin Khattabi saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dari Alqamah putrane Syekh Waqaf Al-Laisi. Iki langsung ning gone Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tentu kanggone Kanjeng iki hadise sampeyan. Jadi sekian banyak deretan nama-nama yang terlibat dalam penceritaan hadis, inilah yang disebut sanad atau deretan para rawi. Para rawi. Qala ngucap sapa Umar bin Khattab, maka tak kene ngucap iki mergo sadun sakwise iki nek qala maneh. Qala dawuh ngendikan sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dawuh sing terkenal. Dawuh Kanjeng Nabi riwayate Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Iki hadis terkenal. Innamal a'malu, angin pestine utawi piro-piro sahe amal. Tak kei makna sah. Mergo ya makna mafhum. Sae piro-piro amal iku bin niyatik kelawan piro-piro niat. Wa innama likulli imri'in, lan angin pestine setamene iku kedue saben-saben wong suci. Wong suci kan dipen setiap individu. Ma utawi ana barang nawa kan niat sapa kula mri'in. Paman mongko utawi sapane wong kanan kang ana apa hijratuhu hijrahe sapa man. Hijrahe man ya. Iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Fa hijratuhu mongko utawi pindahe man hijrahe man. Iku ya ilama maring barang. Hajar kang niat hijrah sapa man ilahi maring man. Ilallah maring Gusti Allah wa ila rasulihi lan utusane Allah. Wa man tan sapane wong kanat kang ana apa hijratuhu hijrahe man ila dunya maring dunya yusibuha kang ngenani sapa man ing dunya awi muratin utawa maring wong wadon
yang kikuha kang ngrabi sapa man ing imra'atin nikahi ing nabi. Fa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilama marik barang hajaro kang hijrah sapa man. Hijrah iku pindah, yang pindah sapa man ilahi maring ma iku hadis terkenal. Makanya nek sing di rokati iku sing bentuk hadis sih. Nah, jadi ceritanya untuk mempermudah kita. Hada utawi iki hadis inamal a'malu binniyat iku hadisun sahihun, hadis kang sahih muttafaqun kang den sepakati ala sihhatihi ing atase sahih hadis. Sahih hada hadis mujma'un atul kang den sepakati. Mujma' itu disepakati juga. Mujma' itu para ulama ahli hadis semuanya sepakat ala idhami mawqi'ihi ing atase agungi kedudukane, tumibone maksudnya kedudukane iki hadis. Wa jalalatihi lan keagungane iki hadis. Wa utai hadis iku ahadul ahadisi, salah sijine pira-pira hadis alati ahadis. Alati iki cara maknane balik ning ahadis. Lapan sebelumnya ini. Alaiha iku tetep ing atase ahad. Alati madarul islami utawi ubengane puterane Islam. Puterane Islam iki pokoke urusan Islam itu sekitar yang kuwi. Seluruh urusan-urusan yang berkenaan dengan agama itu muarane ning hadis iki. Wa kana lan ana sapa as-salafu ulama salafi ya generasi para sahabat. Insyaallah gitu sih sampai tabi'in. Nek wis ini tabi'in wis khalaf. Insya Allah ngono sih. Jadi literaturnya kurang lebih ukuran. Jadi salaf, orang kok salafi itu, salaf, bener-bener salaf. Ulama-ulama salaf dulu. Wa tabi'uhum lan para pengikuti salaf. Tapi itu pengikuti salaf. Minal khalafi saking ulama khalaf. Jadi ada generasi setelah salaf itu namanya khalaf. Rahimahumullah, muga-muga melasi ing mereka sapa Allah Gusti. Iku yastakhibuna podo apa ya? Podo senang atau mensunatkan sapa as-salaf batabi'uhum, ulama salaf dan pengikutnya, istiftahal musannafati ing buka piro-piro kitab karangan bihadal hadis kelawan iki hadis tanbihan krono mengingatkan ngilingake lil mutoli maring pongkang mutolaah sing maca sing ningali kitab-kitab itu ala husnin niyati ing atase baguse niat wa timamihi lan pentingi niat. Pentingnya apa iki mentingake oleh mentingake mutoli itu. Ya. Bidzalika kalamun mengkono hadis inamal a'malu binniyat. Wal i'tinati lan oleh memperhatikan. I'tina iki istilahnya cawis-cawis siap-siap. Bi kelawan dalik. Bihi kelawan dalika. Titik sampai di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian nama-nama perawi yang sudah disebutkan ya oleh Mbah Yai ini. Jadi
Jadi sumber hadis ini tentu dari Nabi. Orang setelah Nabi ini yang menceritakan ini adalah sahabat Umar bin Khattab. Hadis ini sangat terkenal. Innamal a'malu binniyati. Jadi sahnya setiap perbuatan niat amal ibadah itu adalah ada di niat. Bahkan perbedaan kegiatan bisa dikategorikan ibadah dan tidaknya, itu juga terletak di niat. Saiki podo-podo turune, contoh tidur umpamanya. Tidur ini bisa bernilai ibadah, juga bisa bernilai kegiatan kebiasaan hari-hari saja. Itu hanya terletak di niat bidane. Podo turune tapi nek kanggone wong sing punya ilmu, punya caranya, dia niati dengan baik, maka akan mendatangkan pahala atau bernilai ibadah. Tapi kalau bagi yang tidak tahu keilmuannya, maka kegiatan itu hanya sebatas kegiatan biasa, lolos dari nilai-nilai ibadah. Itu terletak di niat. Makanya ada keterangan banyak sekali min amalin yutasawwaru bi amal dunya wasawwaru bi amal akhirah bi husnil niat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan ya yang intinya secara dohir itu mau sekedar kegiatan duniawiyah saja, kayak bekerja di kebun, ngudek luluh ning proyek, kita kerja ning toko atau ning kantor, itu kan kayaknya urusan duniawi belaka. Tapi karena diniati dengan baik, niatnya pas, bagi yang kerja di toko atau di kebun atau di proyek, dengan niatan yang menjemput rezeki untuk menafkahi anak istri, mencari kecukupan supaya bisa memelihara diri, tidak meminta-minta seperti yang tadi malam itu. Nah, ini tentu menjadi nilai ibadah, meskipun tidak orang melulu koyok ning akhirat, tidak melulu koyok amalan akhirat. Koyok ning kebun, koyok ning pasar, koyok ning kantor, ngerjani proyek dan sebagainya. Karena diniati baik, justru akan menjadi nilai ibadah. Begitu juga sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah, bahkan fasara amalat dunya, bisa niat. Bahkan banyak sekali bentuk-bentuk kegiatan yang secara dohir ketoke urusan akhirat, koyok sholat, maca Quran, zikir, termasuk ngaji nuntut ilmu, kan koyok-koyok urusan akhirat. Tapi ini bisa sebatas kegiatan duniawi belaka jika niatnya tidak benar atau salah. Jadi artinya duniawi belaka itu soal akhirat gak ada apa-apa, gak ada ganjaran. Mereka salah niat. Memang ngaji, tapi karena dhek lah ngaji ku mung diniati urusan dunia belaka. Yes, tinimbang nganggur, akhirnya kok ape ranyang ya isin karo kancane nuthok iki. Ya nuthok. Kene budal, sapa ngerti engko nek menoleh nyantol-nyantol objek-objekan, urusane dunia. Kalau sing ngene iki kok ning akhirat gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Padahal bentuk kegiatan yang murni kaya akhirat. Jadi letaknya di niat. Penting ini. Nah, ini hadis muncul atau asbabul wurud insyaallah itu menegasi bahwa Nabi itu melihat para sahabat-sahabat yang ikut hijrah dulu,
dari Mekah ke Madinah. Ternyata mereka tidak semata-mata murni melok hijrah kanjeng Nabi karena Islam, karena dakwah, ya kan? Karena mereka juga ada yang hijrah itu mung karena ingin melok dagang. Ada kalanya hijrah karena yang memang ngikut istrinya yang dinikahi. Ya, kebetulan istri ini mungkin sudah masuk Islam, dia beliau bapaknya gitu kan, istri ikut hijrah, ya lakinya ikut juga, tapi ikutnya bukan karena murni dakwah kanjeng Nabi, tapi ngikut babrone. Nah makanya ini tegas nih kata kanjeng Nabi, innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sekali lagi, sesungguhnya afsahnya beberapa amal ibadah itu tergantung pada niat. Dan ketahuilah bahwa setiap orang, setiap individu mempunyai niat masing-masing. Masih atau ngaji bareng ini gimana? Ya, nanti kadar niatnya tentu berbeda. Si A dengan si B, si I dengan si C akan berbeda. Ngaji ini bareng, kitab sing diwaca ya sama, ya, ngrungokne ya podo-podo punya telinga dua, sama-sama, ya. Nanti nilainya di hadapan Allah tentu berbeda, karena yang dinilai adalah kadar niatnya masing-masing. Likulli imri'in ma nawa, setiap individu mempunyai kadar niat masing-masing. Terus faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Artinya Nabi bersabda, dan barang siapa yang hijrahnya itu niat karena Allah dan Rasulnya, maka ya nanti pindah hijrahnya itu juga karena Allah dan Rasul. Benar-benar nanti yang mendapat pahala. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang kikuha. Dan barang siapa yang hijrahnya pindah dari Mekah ke Madinah itu kronos sesuatu, mungkin urusan duniawi, dagang kan, urusan bisnis kan, atau mengikuti perempuannya, maka fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka hijrahnya, pindahnya orang seperti ini tertuju kepadanya yang dihijrahi. Artinya untuk hijrahnya mengikut. Karena pindah itu mengkon oleh krono dunia, maka nantinya didapat juga dunia. Itu saja. Makanya ini tegas nih. Karena masing-masing mempunyai niatan. Dari sinilah terletaknya kita bicara tentang hati. Niat kan hati juga. Makanya kadang majlis pernah saya sering dengar. Meskipun sampai sekarang saya masih muskil, tapi saya juga nggak berniat bantah atau yang ada yang memulai ngaji itu dengan niatan nawaina, gitu. Nawaina, Bismillahirrahmanirrahim, nawaina. Artinya nawaina itu kan kami niat. Imam ini mewakili. Kira-kira bisakah seorang imam mewakili hati sekian banyak majelis jamaahnya untuk mapak no niatnya? Kira-kira sama. Wong niat ini gue hati dewi-dewi, lah kok diwakil no imam. Nawaina niat sama. Ya mesti nawa itu nih kakiku. Ya masing-masing ya kudu duwe niat itu, nawa itu dewi-dewi. Benar. Nawaina nek angguku gak berarti serta berkopi likuli mri'in manawa, karena setiap individu mempunyai kadar niat masing-masing, gak bisa diwakili oleh imam. Seperti sholat itu, kalau sholat itu bacaan yang lain bisa diikuti imam, tapi niat kan masing-masing. Gak boleh niat itu dipasrah oleh imam. Yes, apa jadi jenengan Pak Imam, kalau tak ikut bawang, nggak bisa.
khususnya nih bab niat aja. Karena niat itu gue ngerti. Baik. Jadi ini hadis dinatakan sahih dan muttafaqun alaih ala sahih sikatihi. Jadi kesahihan hadis ini sudah disepakati oleh seluruh ulama ahli hadis. Bahkan dipandang sebagai hadis yang mempunyai kedudukan penting dalam urusan agama. Nah, soalnya hadis ini sebagai salah satu hadis yang sangat penting. Bahkan urusan agama Islam itu putaran atau sekitar urusan agama ini, urusan niat. Terus urusan agama apa ya? Urusan agama kan termasuk ya. Nek sing ibadah makhdhah kaya haji, salat, poso, ibadah makhdhah. Iku kan piye-piye tetep ana niat, butuh niat. Apa maneh terusan sing bab muamalah entah itu pinjam meminjam, sewa menyewa, musyarakah atau kerjasama, terus wakah itu muamalah itu. Nah itu kan juga dititik beratkan kepada niat. Apa maneh nulung wong, apa maneh nasihati wong, mencari ilmu, semua pokoknya sekitar niat. Jadi sebagian besar urusan agama iku muarane ning hadis iki. Innamal a'malu binniyat. Makanya para ulama salaf dulu, termasuk para pengikut beliau, itu sangat menganjurkan, yustahabuna ini menyukai, bahkan dalam itu menganjurkan dalam setiap pembukaan karangan-karangan mereka, pengarang kitab, karang apa, itu agar diawali dengan hadis ini. Dalam khotimahnya itu harus ada hadis ini. Dan memang saya banyak menjumpai karangan-karangan kitab itu selalu dimulai dengan innamal a'malu binniyat, ya hadis. Itu biar menandakan betapa pentingnya niat di dalam setiap kegiatan kita. Betapa pentingnya orang menjaga niat. Niat maunya HP, nah, kalau boh kena godaan biaya, akhirnya niatnya mulai goyang. Yang semula lillahi ta'ala malah berubah menjadi lillahi ta'ala. Gitu, wah biaya mana ini? Maunya halal jadi rada haram, gitu, macam-macam. Makanya ala husnin niat diperlihatkan betapa pentingnya niat itu, wahtimamun, dan pandangan tentang niat itu begitu pentingnya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina nyeritakan sapa kita anil imami saking Imam Abi Sa'id, yaitu Syekh Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Man arada ing dawuh man arada, man utai sapane wong arada iku ngarepake sapa man, ayi sunnifa ing yen to nganggit sapa man, maksudnya ngarang, nganggit. Sunnafa iki maknane nganggit. Makanya karangan itu yo anggitan. Makanya sing pelakunya disebut musonef dari kata sunnafa. Bahayai musonef berarti nggak sengaja sekarang kita. Ayu sunnifa yen to ngarang sapa man kitaban ing kitab. Fal ya beda mongko becik ngawitono sapa man bihadal hadis kelawan ikilah hadis. Nah, jadi Imam Abu Sa'id Abdurrahman itu nderitane ngono kuwi.
sapa wong sing karep ngarang kitab ya sayugjane. Sayugjanya mengawalinya dengan hadis ini. Setidaknya di dalam deretan muqaddimah itu mulai dari Bismillah, Alhamdulillah, sholawat ala Rasulullah sampai seterusnya, alasan ngarang itu apa, harapan ngarang kitab itu untuk apa. Ini kan isi muqaddimah kan begitu. Terus hadis ini disertakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan berkata sapa al-Imamu Abu Sulaiman al-Khattabi. Imam Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullah. Rahimah muga melasi ing Abu Sulaiman sapa Allah Abu Sulaiman sapa Allah Gusti Allah. Ngendikane Abu Sulaiman iku ngene. Kana sapa al-mutaqaddimun min syuyukhina. Karena ono sapa al-mutaqaddimuna pira-pira pendahulu kita utawa wong-wong sing dhisiki kita mendhisik dulu min suyukhina nyatane saking pira-pira guru-guru kita syekh-syekh kita iku yastakhibuna padha demen utawa padha nyunatake sapa al-mutaqaddimun taqdima hadhil a'mali ing disiake taqdima hadisil a'mali ing disiake hadis inamal a'malu tadi ada maksudnya al a'malu binniyat rupane iku al a'malu binniyat amama kulli syai'in ing ngarepe saben-saben suwiji-wiji yang sa'u kang tukul kang muncul kan tumbuh apa syai' wayabtati lan yen to ngawit ana sapa wong min umurid dini saking pira-pira urusan agama li umumil hajati maring umume hajat ilahi maring umur dunya bi jami'i anwa'iha ing dalem sakabehane pira-pira macem-maceme umur dunya. Iki pendapat mana? Jadi Syekh Imam Abu Sulaiman mengatakan orang-orang terdahulu dari guru-guru kita, syekh-syekh kita dulu, itu juga sangat menganjurkan untuk mendahulukan hadis ini. Nah, rupanya yang dimaksud hadis inamal a'malu binniyat itu dalam setiap hal yang muncul di pikiran atau di benaknya, khususnya dalam urusan agama. Nah, pamane ben duwe hajat apa, ben duwe apa, eling-eling hadis iki supaya kita nggak salah-salah niat. Nah, buat pengen apa pengen tunggu sapi kah, tunggu wedhus kah, apa yang gaya kolam kah? Coba itu di renek dhisik. Aku ki niatku apa kowe iki? Lihat. Masya Allah gak urusan agama. Apa mana ini urusan agama. Jadi urusan dunia bisa jadi nanti menjadi urusan akhirat karena niatnya apik. Lantaran niatnya apik. Nah. Jadi amama kulli syai'in yang sa'wayabda agar hadis ini didahulukan di depan setiap sesuatu yang muncul baik dalam pikiran benak kita atau dalam hati kita. Nah aku pengen iki apa rencana niatnya tidak saya. Nah, ini penting ini kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balaghana lan wis tumeka ing ingsun ing kita an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apa anahu setuhune Syekh Ibnu Abbas iku kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Jadi bahwasanya telah sampai kepada kami bahwa Ibnu Abbas itu berkata,
innama yukhfadur rajulu ala qadri niyati. Innama yukhfadu angin pestine den reksa dijaga sapa ar-rajulu wong lanang atau seseorang iku ala qadri niyatihi ing atase ni kok kadar niate rajul. Ngono. Yukhfadu kan direksa. Direksa. Jadi seseorang itu dijaga, dipelihara, posisi ini dipertahankan oleh Allah. Itu tergantung kadar niatnya. Kadar niatnya. Waqala ghairuhu berkata sapa ghairuhu liyane Ibnu Abbas, innama yu'ta. Ini senada saja sih. Innama yu'ta angin pestine den paringi sapa annasu menungso iku ala qadri niyatihim ing atase kadar pira-pira niate nas. Dadi menungso iku ya bakal diparingi entah diparingi piwales ganjaran kamulyan apa wis penting dia telah berbuat iku tergantung oleh niate. Umpama kok kadar niat itu sing kan awake dhewe. Di sisi lain orang memandang ketok kok ora pati tenanan tapi hasilnya kok oke. Nah ikulah ketoke dalam pandangan orang lain. Tapi yang ngerti kadar niat itu kan pribadi masing-masing. Hati kita masing-masing yang tahu. Karena itu urusan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Marwaina lan yata'akan sapa ingsun as-sayyidil jalil saking as-sayyid al-jalil Abi Ali al-Fadil Ibnu Iyad, yaitu Syekh Jalil Abi Ali al-Jalil itu sing mulya. Aku Abi Ali rupanya Syekh Ali al-Fadil yang mulya juga Ibnu Iyad, yaitu putrane Syekh Iyad rahimahullah ta'ala. Qala ngendikan sapa Syekh Jalil Abi Ali al-Fadil tadi, tarkul amali li ajrin nas riyaun wal amalu li ajrin nas syirkun. Nah ini perlu digaris bawahi, ditengeri. Gidawi Syekh Abu Ali al-Fadil, tarkul amali utawi ninggal amal, oleh ninggal amal muli ajril nasi krono arai menungso iku riyaun, riya amal. Wal amalu utai ngelakoni atau beramal li ajril nasi krono arai menungso mana iku syirkun, syirik. Wal ikhlasu utai kang aran ikhlas iku aywafiyaka yen to nyelametake ing sira sapa Allah Gusti Allah minhuma saking karone iki mau. Karone dhuwur mau. Iki perlu ditengeri gitu halin. Ora beramal krana kuwatir riya. Krono ning manusa iku juga riya namanya. Umpamane arep melok jamaah ya krono manusa, atau orang jamaah ya krono manusa, iku dua-duanya tercela. Orang ngaji, orang budal ngaji krono watir diarani riya, gitu. Iku syirik malah riya. Orang melok jamaah kuwatir iku nek diarani riya, iku riya. Mari dhek duweni pikiran kuwatir nek diarani iku lho. Kuwatir iki nek diarani sing arani kan manusa lho.
iku wis riya, wis ora amal, cek dicatet riya. Gitu. Utawa sebaliknya, wong beramal karena manusia, syirik. Ya, syirik. Ini kena krana manungsa. Bahkan nek ning tauhid ya, wong sing beramal krana selain Allah, syirik lho. Nek ning tauhid kan ning kitab-kitab tasawuf. Nek kowe ngamal betul dadak ujung-ujung njaluk swarga. Lah swarga kan yang Gusti Allah tapi. Syirik kafir. Riya itu disebut syirik kafir. Ngono. Jadi amal orang amal itu berpotensi riya, berpotensi syirik. Gitu. Kalau tidak tahu caranya, makanya lagi-lagi diniat. Yang bisa menyelamatkan kita itu niat dan ikhlas itu tadi. Makanya Mbah Yai ketika sedangkan ikhlas, bila mana Allah menyelamatkanmu dari keduanya itu, ya, lah ibadah krono Gusti Allah titik. Utawa de orang lakoni sesuatu, itu pun bukan karena malu kepada seseorang atau karena sungkan atau karena witikan Allah, tapi semata-mata ya karena Allah. Nah itulah ikhlas. Itu disebut ikhlas. Jadi nek Allah menyelamatkan engkau dari keduanya tadi, maka itu disebut ikhlas. Makanya piye-piye muarane ning ati. Ning ati. Masyadhi ibadah. Dadak niate ujung-ujungnya iki mau. Li ajli nas. Maka syirik. Ape salat jamaah tiba gak situ. Mergo niku sungkan nek calon mertua. Makanya ya, akhirnya melok jamaah. Ya sholat tapi gak melok jamaah. Gitu. Nah, orang melok jamaah iki mung kronos menungso iku riya. Utawa ya sebaliknya nek jamaah semangat banget krono niku nek calone. Gitu. Lah iki jenenge ya riya. Padha karo riya. Bahkan cenderung kepada syirik karena al-amalu li ajlinas syirkun. Melakukan suatu amalan atau suatu ibadah karena manusia, maka itu syirik. Perlu hati-hati. Makanya umpama suatu saat kita kok nggak melakukan sesuatu, itu takon ning awak dhewe. Nek apa aku gak gini, mergo nek sesuatu atau mungkin karena ada manusia yang mempengaruhi aku, atau memang saya melakukan ini karena Allah. Apalagi ketika kita mau melakukan sesuatu, ya perlu ditanyakan lagi di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Imamul Al-Haris Al-Mahasibi, berkata Syekh Imam Al-Haris Al-Mahasibi rahimahullah, as-shadiqu utawi wong kang bener, orang yang tepat itu yang gimana? Wa ya shadiq iku alladzi wong la yubali kang ora peduli sapa alladzi law kharaja lamun metu apa kulo qadrin saben-saben kadar, maksudnya nilai kadar lahu keduwene alladzi fi qulubil khalqi ing dalam pira-pira atine makhluk min ajli silahi qalbihi krana saking arahe baguse atine alladzi wala yuhibbulan ora demen sapa alladzi asotik maksudnya alladzi itla annasi ing oleh ningali menungso pandangan manusia itla aku ngetok nih
ala masaqilid darri ing atase pira-pira bobote atom. Durun ki maknane biji. Nek kalau orang dulu sih maknane biji sawi. Artinya zaman dulu kayak ini makna durin itu makna biji sawi. Karena saat itu wong ngertine barang yang paling cilik itu mau bibit sawi. Ya bener. Nek saiki ya orang lebih pinter maneh. Lebih dimaknani atom. Ternyata ada sesuatu yang lebih kecil lagi, ya toh. Sing kirane sekarang dipecah maneh. Iku atom. Min husni amalihi, saking bagusnya amale alladhi. Wala yakrahulan ora gedhe sapa alladhi ayyutali'at ento ningali sapa anas ningalake sapa anas menungso ala syai'i ngatasi keelean min amali saking amali alladhi. Jadi iki sing wong apik ngene iki sing bener iki lho. Ya. Wong sing bener iki ngene. Seseorang yang tidak peduli, pokoknya enggak ngopeni plus, enggak peduli andaikan nilai-nilai yang keluar darinya itu dinilai orang atau tidak dalam apa kegiatan, entah itu bagus niat, entah itu niat, pokoknya dia nggak peduli sama sekali. Bahkan dia juga nggak suka kalau orang itu memperlihatkan amalnya, amalnya dia, meskipun itu sebiji atom bobotnya, nggak suka memperlihatkan itu. Tapi di sisi lain dia juga tidak senang kalau ada orang yang dia juga nggak marah gitu, nggak senang, nggak marah kalau ada orang yang memperlihatkan keeleannya. Jadi satu sisi andaikan seseorang itu memperlihatkan kebaikannya, artinya dia ora atau nggak sampai mongkrok artinya. Tapi di sisi lain andaikan kok wong itu ngetokno keeleane, dia ora dadek mongkrok artinya. Gini, pokoknya biasa-biasa gak peduli dia soal. Umpama wis tau bantu masjid sekian juta, wong bingung mulai membicarakan dia. Dia gak peduli belas, gak peduli. Meskipun orang lain membicarakannya, mengetok keapian dan sebagainya, bahkan sing kaya ngono dia pada senang. Ya karena enek wong menceritakan APE wong, itu mesti ya jajane ora apa-apa ya. Tapi di sisi lain kadang itu mengurangi keikhlasan wong itu. Maksudnya dia ini amale itu supaya disembunyikan, ben menjaga keikhlasan. Tapi orang lain yang menyaksikan ini pingin ngetok nih. Akhirnya dikatakan wong akeh si A iki luar biasa. Masjid kaya ngono iki dhek kabeh nang. Nah, padahal si A iki mau niate karo PHP ora usah cerita. Tapi orang lain ini juga pingin pingin memperlihatkan keapiannya ning gone wong liya. Keapiannya si A iki ning gone wong liya. Apa orang yang menceritakan ini salah? Ya ora. Cuma ya ada potensi untuk mengurangi keikhlasannya si A iki mau. Soalnya menceritakan keapian nikmat itu juga diperintah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Sedangkan menceritakan nikmat-nikmat Tuhanmu, sedangkan terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, maka ceritakan. Nek pas untuk nikmat cerita ora apa-apa. Tapi nek ketika lagi kebelasan orang dari popo rasa cerita. Itu
Jadi ngono mau sing apik iki wong sing gak peduli ibaratnya cara bahasa singkatnya gini. Dipuji yo ora mongkrok atine ya ta. Diino yo ora mentret atine. Ngene wis mung diguyang ra terus dibakar mentah. Wis wa an Hudzaifah fah al-Mar'ashi rahimahullah. Ya Allah alam bisawab. Dengeri tanda itu Al-Fatihah. Ya kalau ya surat al-ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi tadakkaltu ila nafsi. Subhanallah bihamdihi tadakkaltu ila nafsi wa sanatashi. Subhanallah bihamdihi tadakkaltu ila nafsi wa sanatashi. Subhanallah bihamdihi tadakkaltu ila nafsi wa sanatashi. Subhanallah bihamdihi tadakkaltu ila nafsi. Subhanallah bihamdihi tadakkaltu ila nafsi. Ajilata al-ashya bidayat kalimat. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.